Saya Desi Triasningrum dari Golkar Kota Malang. Kali ini kita punya program channel baru berisi diskusi tentang segala hal yang berkembang di tengah masyarakat khususnya Kota Malang. Nama channel ini adalah Pojok Papat. Ngobrol-ngobrol, ujung-ujung Untuk tema perdana kita kali ini adalah hitung mundur 365 hari menuju kemenangan 2024. Di sebelah saya sudah ada tokoh yang sudah dikenal oleh masyarakat Kota Malang. Beliau menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, sekaligus menjadi orang kedua di Kota Malang. Mari, sudah kebayangkan siapa beliau? Langsung saja. Selamat malam Bapak Sofyan Edi Jarwoko. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Sami-sami. Sehat nggih Pak nggih? Alhamdulillah, tahes komes. Alhamdulillah. Bapak Sofyan Edi Jarwoko ini lebih dikenal dengan nama Bung Edi. Ya, mereka Bapak Sofyan Edi Jarwoko ini kalau di DPD Golkar, karena beliau adalah Ketua DPD Golkar Kota Malang, lebih dikenal sebagai Bapak Ketua. Jadi enaknya di sini saya panggil Bapak Ketua apa Bapak aja Pak ya? Bapak aja nggih, kayaknya lebih enak, lebih familiar. Seperti itu. Bung Edi juga boleh. Bung Edi juga boleh ya. Nggih. Begini, tidak terasa ya Bapak ya, waktu pesta demokrasi ini sudah tinggal 365 hari, artinya 1 tahun, persis 1 tahun. Nah, kira-kira bagaimana kesiapan Partai Golkar Kota Malang untuk menjelang pemilu tahun 2024 ini? Ya tentu kita siap. Jarene arek Malang asaib. Jadi kita asaib lah, siap ya. Konsolidasi sudah seluruhnya. Ya. Kemudian kegiatan rapat kerja daerah dalam rangka untuk menyamakan agenda strategi program selesai. Kemudian rapat pimpinan yang menjadi komandan di lapangan dalam rangka menjalankan program juga sudah dijalankan. Iya, begitu. Bagaimana menjalankan dengan teknis dan strategi apa juga sudah dibahas. Sekarang saatnya untuk menjalankan semua keputusan-keputusan itu. Dan itu wujud daripada kesiapan keluarga besar Partai Golkar Kota Malang menghadapi pemilu di tahun 2024. Jadi kita sekarang bergerak menjalankan daripada keputusan dan agenda organisasi itu bagian daripada kesiapan kita menuju 14 Februari tahun 2024. Itu untuk program yang khusus struktural organisasi Partai Golkar begitu ya Pak ya. Nah ini tentunya kita juga tidak bisa mengabaikan bagaimana Golkar di masyarakat. Ya seperti pada tahun sebelumnya Golkar bisa mendudukkan wakil-wakilnya di kursi DPR. Ada 5 orang wakilnya, kemudian juga ada yang duduk di kursi eksekutif sebagai wakil wali kota Malang yaitu Bapak Sofyan Edi Jarwoko sendiri. Betul. Nah bagaimana peran Golkar sebagai parpol yang mempunyai wakil-wakil baik di tingkat eksekutif maupun di legislatif untuk masyarakat seperti itu. Peran Golkar dalam rangka membangun kota khususnya ini sungguh luar biasa. Yang pertama sudah menjadi jiwa. Jadi wis modele keluarga besar Golkar pasti aktif di tengah-tengah kegiatan kemasyarakatan. Ada yang jadi ketua RT, ada yang jadi ketua RW, kelompok-kelompok pengajian, ya. Dan peran-peran pembangunan yang ada di Kota Malang pun juga banyak daripada keluarga besar Partai Golkar. Dan ini akan bersinergi, berkelanjutan, bersama-sama pemerintah sekaligus juga DPRD. Alhamdulillah kita kemarin dalam pemilu tahun 2019
kita mendapatkan wakil 5 orang. Pemilu kepala daerah tahun 2018 mendapatkan kepercayaan amanah dari masyarakat sebagai wakil wali kota. Sehingga peran-peran itu akan semakin maksimal karena peran-peran eksekutif dan legislatif ini kan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan-kegiatan di Kota Malang, baik kemasyarakatan, pembangunan maupun di pemerintahan. Insya Allah kita memiliki kader sumber daya manusia yang bagus dan itu menjadi kontribusi besar dalam membangun di Kota Malang. Baik, ya, bagus sekali. Menyinggung masalah sinergi tadi ya Pak ya. Di Partai Golkar sendiri itu dikenal ada organisasi-organisasi. Ada yang istilahnya organisasi sayap, ada organisasi yang mendirikan Partai Golkar, juga ada yang organisasi yang didirikan Partai Golkar. Bagaimana cara mengatur supaya mereka itu bisa bergerak secara sinergi? Ya, bentuk kesungguhan Partai Golkar dalam rangka berbakti, berbangsa dan bernegara itu adalah mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Partai Golkar. Salah satunya adalah organisasi-organisasi yang ada di dalam keluarga besar Golkar. Ada organisasi sayap, AMPG, KPPG, ada organisasi pendiri Golkar, ya, ada Koskoro, ada Soksi, ada MKGR, kemudian ada juga organisasi yang didirikan, ada Al-Hidayah, ada AMPI, ada Satkar Ulama, dan ada MDI, ya, masih juga diminta daripada istri-istri kita untuk bersama-sama membangun daripada kemasyarakatan, membangun daripada kotanya, kampungnya yang tergabung di dalam IIBG. Bayangkan ini. Nah, caranya adalah semuanya sudah diatur, semuanya sudah ditata, ya, organisasi apa harus melakukan apa, dan siapa yang menjadi pengurus sudah ditata sedemikian rupa. Itu dilakukan selama 5 tahun. Dilakukan selama 5 tahun dan pada saat yang ditentukan, yaitu tahun 2024, kita menyatu menjadi keluarga besar Partai Golkar. Di Malang malah ada perempuan Golkar bersatu, pemuda Golkar bersatu. Yang semuanya itu adalah unsur-unsur yang saya sebut tadi, makanya disebut keluarga besar Partai Golkar. Nah, ini kesungguhan kita supaya mampu menangkap sesuai dengan segmen masyarakat yang ada di wilayah, khususnya di Kota Malang. Wah, rupanya kalau Golkar memang sudah siap ya dengan organisasi-organisasinya ya. Insya Allah, ya. Hebat sekali loh ini Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau itu tadi tentang kesiapan menuju pesta demokrasi tahun depan ya. Mungkin ini sekedar iseng saya tanya ya Pak ya. Ya. Kemarin sempat beredar berita tentang Pak Ridwan Kamil, tentang Bu Anda Hamidah, terus apalagi Ernest apa siapa itu ya. Itu kok tiba-tiba jadi kuning, itu ceritanya gimana Pak? Iya. Golkar ini kan dilahirkan sejak 20 Oktober tahun 64. Naik turun pasang surut perjalanan Golkar ini kan membuat organisasi ini semakin matang, ya, semakin dewasa, kaya pengalaman, ya. Apalagi visinya adalah kader Golkar itu kader pembaruan, artinya update terus dengan situasi kondisi, dengan eranya, ya, tidak pernah statis, terus dinamis, ya, mengedepankan karya nyata, ya, mengedepankan daripada politik kesejahteraan dalam bergerak di tengah-tengah masyarakat, selalu menguatkan edukasi, selalu menguatkan literasi di dalam berpolitik, ya, peran-perannya di lapangan di tengah masyarakat selalu melayani, ya, itu dari dulu, dan saya kira
ini menjadi kekuatan yang karena didukung jam terbang yang cukup, pengalaman yang cukup, dengan naik turunnya perjalanan tadi, sehingga menjadi daya tarik ya kalangan milenial gitu, kalangan selebritis untuk bersama-sama Golkar. Sehingga kalau saya boleh bilang ya, kalau ingin belajar berpolitik sebaiknya mondoknya di Golkar. Di Golkar gitu Mondoknya di Golkar. Karena banyak santri-santri sekarang yang pernah mondok di Golkar, ya. ya sekarang sudah mendirikan pondok-pondok baru. Mendirikan pondok Iya, baru. iya. Rupanya memang ini Lulus dia. Golkar itu bisa juga disebut dengan tempat diklat seperti itu ya Pak ya. Iya. Diklat politik seperti itu ya. Ya. Nah, oke, kalau tadi Bapak juga menyintil tentang milenial, kira-kira seberapa sih ketertarikan milenial terhadap Golkar itu? Hasil survei cukup besar, Oke, ya tinggi sekali. Terbukti Golkar Institute yang diprogramkan oleh DPP itu antusias pemuda sangat tinggi dan itu bagus, ya. Kemudian potensi-potensi pemuda yang di Golkar selalu diperankan dengan terukur, proporsional dan tidak tidak asal, tetapi betul-betul serius. Itu bisa dilihat di Malang maupun di provinsi, termasuk di pusat. Peran-peran pemuda di dalam berjuang bersama Golkar ada tempat khusus dan itu terhormat. Oke, Ya. oke. Kalau di Golkar saya tadi dengar kayaknya ada yang untuk milenial apa Pak? Cocoknya AMPG sama AMPG ya? Ya. Untuk sayap ya. Jadi organisasi pemuda kita apakah AMPI, AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar, termasuk gerakan-gerakan anak-anak muda di lingkungan, ya, di sosial, nah itu diwadahi. Yang nampak sekali, yang sekarang itu kelihatan bagus adalah teman-teman yang menangani di bidang media dan penggalangan opini. Itu mulai di daerah sampai tingkat pusat ditangani oleh anak-anak muda. Oke, ya. Bagus sekali itu Pak. Itu Ya. jarang sekali partai politik yang mampu mewadahi kalangan milenial ataupun Gen Z. Ya, Gen Z itu setelah kalangan milenial untuk bisa bergabung bersama-sama belajar berpolitik di tempatnya seperti itu. Nah, terakhir Bapak, untuk pesan-pesan buat kader Golkar Kota Malang yang selama 365 hari persiapan menuju pesta demokrasi apa kira-kira Pak? Ya, sebelum ke sana saya ingin berpesan kepada generasi muda, generasi milenial, jangan alergi berpolitik. Ya, harus melek politik, pemuda itu. Ya, siap-siap. Karena politik itu adalah jalan yang mulia yang bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Seluruh proses yang ada di Indonesia itu bagian daripada produk-produk politik. Makanya anak-anak muda harus tampil ke depan, ya, apalagi di era milenial hari ini kan menyongsong bonus demografi. Bonus demografi itu adalah satu kondisi yang mana Indonesia nanti mayoritas diisi oleh pemuda-pemuda yang produktif. Tongkat estafet daripada perjalanan bangsa ini mau tidak mau, suka tidak suka harus bergerak ke generasi muda. Makanya saya menghimbau generasi milenial, ya, jangan a priori dengan kegiatan-kegiatan partai politik apapun termasuk Golkar, ya. Karena dari situlah kita bisa memperkuat, ya, potensi diri yang pada akhirnya menghasilkan jati diri yang tangguh bagi generasi muda dalam menjawab tantangan zaman ke depan. Karena estafet daripada generasi sebelumnya ke pemuda ini keniscayaan, pastinya pasti. Makanya saya mengharap generasi muda
untuk bisa bergabung, terjun aktif di dalam kegiatan politik. Yang kedua, pesan saya kepada keluarga besar Partai Golkar, satu, ya, kalau kita ingin kuat, ibarat sapu lidi, ya, ayo kita bersatu. Dari seluruh organisasi yang kita miliki, saatnya kita bersatu. Ya, apa yang sudah ditetapkan lewat rapat-rapat dan lain sebagainya, sudah clear. Kalau sudah agendanya jelas, maka tahapan yang berikutnya, ayo kita jalankan bersama-sama. Dengan bersatu, dengan tujuan yang jelas, dengan dilakukan bersama-sama, dan tentu memohon dukungan juga kepada masyarakat, mengharap ridho dari Allah SWT, insya Allah apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita bisa terkabul. Ya gitu kira-kira. Terima kasih Bapak sudah berbagi dengan podcast kami pada hari ini. Sehat selalu dan tetap semangat dan semoga Partai Golkar bisa mencapai kemenangan di tahun 2024. Sedikit boleh? Oke, silakan. Ya, ini saya persembahkan untuk keluarga besar Golkar semua, ya. Lencir kuning anake Pak Paat. Cakep. Ojo lali kelambi kuning nomere papat. Cakep. Itu tadi ngobrol kita bareng Bung Edi. Kelihatan banget kan optimisnya Bung Edi untuk menuju kemenangan 2024. Next, kita bakal ngobrol sama siapa lagi ya? Tungguin podcast kita selanjutnya di Pojok Papat, ngobrol-ngobrol ujuk-ujuk sepakat. Pamit undur diri, salam 4 jari.